Oke, kita lanjutkan ke transpos pada matriks. Untuk definisi dari transpos pada matriks yaitu apabila kita mempunyai suatu matriks A dengan ukuran M dikali N, maka transpos dari matriks itu akan berukuran N dikali M. Jadi, untuk suatu transpos, baris dari matriks awal itu akan menjadi kolom dari matriks yang baru. Dan kolom dari matriks awal dia akan menjadi baris dari matriks yang baru atau pada matriks transposnya. Atau dengan kata lain, anggota-anggota dari suatu transpos matriks A itu didapat dari mempertukarkan baris dan kolom dari matriks A. Jadi jika baris pertama dari suatu matriks A itu akan menjadi kolom pertama dari matriks transpos A. Dan apabila si baris kedua dari matriks A, maka dia akan menjadi kolom di matriks transposnya. Begitu juga seterusnya. Jadi ukurannya balik lagi ke ukuran. Jadi nanti kalau suatu matriks itu punya ukuran M dikali N seperti tadi, maka transposnya pasti punya ukuran N dikali M. Nah, sebagai contoh, seperti yang di bawah ini, kalau saya punya suatu matriks A berukuran 3 kali 3, maka transposnya juga pasti 3 kali 3, karena ukuran baris dan kolomnya memiliki ukuran yang sama, yaitu 3. Lalu, untuk elemen-elemen yang ada di transpos dari matriks A ini, jika kita lihat pada baris pertama, pada matriks A, itu kita punya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, baris pertamanya. Nah, untuk baris pertama ini, dia akan menjadi kolom pertama di matriks transposnya, yaitu 1, 2, 3. Terus pada baris kedua yang isinya 5, 6, 0, itu akan menjadi kolom kedua pada matriks transpos, yaitu 5, 6, 0. Terus pada baris ketiga, pada matriks A kita punya 7, 3, 2, berarti di matriks transposnya kita punya 7, 3, 2 di kolom ketiga. Terus untuk contoh yang kedua, kalau saya punya matriks berukuran 2 kali 3, berarti transposnya ini nanti itu ukuran, jadi B ini ukurannya 2 dikali 3. Berarti matriks transposnya, karena si barisnya di sini ukurannya ada 2, berarti kolomnya yang di sini nanti ada 2. Terus karena di sini kolomnya ada 3, berarti di sini nanti barisnya ada 3. Dengan kata lain sih, suatu transpos dari B itu ukurannya 3 kali 2. Nah, elemen-elemen dari matriks transpos B itu didapat dari untuk baris pertama di matriks B yang isinya 1, 3, 6, itu menjadi kolom pertama di transpos B. 1, 3, 6. Terus yang kedua, di sini isinya baris kedua ada 2, 5, 8. Pada matriks transpos B, dia akan menjadi 2, 5, 8 di kolom kedua. Lalu, dari transpos tersebut, kita punya beberapa sifat, yaitu apabila kita punya suatu A transpos, jika ditransposkan lagi, maka hasilnya akan menjadi A sendiri. Lalu, apabila kita punya dua buah matriks, jika kita jumlahkan lebih dahulu, habis itu kita transposkan, maka hasilnya itu sama dengan seperti kita mentransposkan lebih dahulu setiap matriks, baru kita jumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Lalu, untuk perkalian dengan skalar, apabila kita kalikan dulu suatu skalar dengan suatu matriks, baru ditransposkan, ini menghasilkan nilai yang sama apabila kita mentransposkan lebih terdahulu si matriksnya, baru kita kalikan dengan skalar. Untuk yang keempat, apabila kita mengalihkan dua buah matriks lebih dahulu, baru kita transposkan, itu nilainya akan sama dengan apabila kita mentransposkan si matriks kedua lebih dahulu dan kemudian
mengalikan dengan hasil transpos dari matriks pertama. Jadi kalau ini nanti AB ditranspos, maka hasilnya sama saja dengan B transpos dikali A transpos. Atau kalau kebalikannya, kalau seumpama di sini tadi adalah BA transpos, maka di sini adalah A transpos dikalikan dengan B transpos. Untuk contohnya, untuk dari sifatnya tadi, kalau saya punya suatu A itu sama dengan matriks 3 kali 3 seperti ini, maka transposnya saya dapatkan adalah 1, 2, 3 dari baris pertama jadi kolom pertama, 5, 6, 0 pada baris kedua ini jadi 5, 6, 0 pada kolom kedua, terus 7, 3, 2 pada baris ketiga, ini akan jadi kolom ketiga, jadi 7, 3, 2. Nah, dari sini kita transposkan lagi, sehingga si baris pertama ini dia jadi kolom lagi. Jadi 1, 5, 7 dia jadi kolom pertama, 2, 6, 3 dia jadi kolom kedua, 3, 0, 2 dia jadi kolom ketiga. Nah, nilai yang di sini, jika dibandingkan dengan nilai awal A, itu memiliki nilai yang sama. Atau dengan kata lain, suatu A jika ditransposkan, habis itu ditransposkan kembali, maka dia akan kembali ke nilai awalnya atau ke matriks awalnya. Terus yang kedua, untuk contoh A ditambah B terus ditransposkan, kalau saya punya A itu sekian, B matriks ini. Berarti kita punya transposnya, si matriks A itu ini, dan matriks B-nya ini. Ya. Dari sini, kita buktikan dulu untuk A ditambah B. Nah, untuk A ditambah B, itu kita menghasilkan matriks senilai 0, 6, 4 pada baris pertama, 6, 8, 4 pada baris kedua, 12, 4, 2 pada baris ketiga. Nah, matriks ini kemudian kita transposkan menjadi 0, 6, 4 pada kolom pertama, 6, 8, 4 pada kolom kedua, 12, 4, 2 pada kolom ketiga. Nah, hasil ini kita keep dulu, baru lalu kita buktikan yang ini. Kalau saya punya A transpos yang ini tadi, dan B transpos yang ini, apabila kita jumlahkan kedua matriks, yaitu ini A transpos ditambah dengan B transpos, maka hasilnya kita adalah seperti ini. Kalau kita lihat hasil ini, dan hasil ini, kalau kita bandingkan untuk di baris pertama pada A transpos B transpos itu kan nilainya 0, 6, 12. Pada hasil dari A plus B transpos itu juga 0, 6, 12. Mereka identik. Terus pada baris kedua kita dapatkan 6, 8, 4. Pada baris kedua di sini juga kita dapatkan 6, 8, 4. Berarti mereka juga identik. Terus di sini 4, 442 di sini berarti pada saat di A plus B transpos itu kita punya juga 442. Nah, ini dua-duanya juga untuk baris ketiga juga identik. Atau dengan kata lain, untuk hasil dari A transpos ditambah dengan B transpos itu sama dengan nilai dari A ditambah B kemudian ditransposkan. Hal ini juga berlaku untuk di pengurangan. Jadi pada saat di pengurangan, apabila kita lihat, mohon maaf ini harusnya pengurangan ya. Ini kurang. Harusnya pengurangan. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil dari pengurangan A dikurangi B transpos, itu hasilnya adalah 2, 4, 2, terus negatif 2, 4, 2, 2, negatif 4, 2. Lalu, apabila kita lihat hasil dari A transpos dikurangi B transpos, itu hasilnya juga 2, 4, 2, negatif 2, 4, 2, 2, negatif 4, 2. Nah, untuk matriks ini, jika dibandingkan dengan matriks ini, mereka berdua adalah suatu matriks yang identik.
Sehingga nilai dari A dikurangi B baru ditranspos itu sama dengan nilai A transpos dikurangi B transpos. Lalu untuk contoh yang selanjutnya, kalau saya memiliki suatu konstanta K yang dikalikan dengan suatu matriks A yang kemudian ditransposkan, maka ini kita akan mendapatkan hasil yang sama apabila kita mentransposkan terlebih dahulu si matriks A, baru kita kalikan dengan suatu konstanta K. Dari sini, kalau saya punya matriks hanya seperti yang tadi, maka A transposnya kita kan seperti ini. Ya, dari situ, apabila saya ambil si K itu adalah 2, misalkan, maka kita dapatkan K dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya adalah 2, 10, 14 untuk kolom pertama, 4, 12, 6 pada kolom kedua, 6, 0, 4 pada kolom ketiga. Dari sini, apabila kita transposkan, kita mendapatkan hasil 2, 4, 6 pada kolom pertama, 10, 12, 0 pada kolom kedua, 14, 6, 4 pada kolom ketiga. Nah, hasil ini kita bandingkan dengan hasil dari pada saat K dikalikan dengan A transpos. Pada saat K kita kalikan dengan A transpos, mendapatkan hasil 2, 10, 14 pada baris pertama, 4, 2, 6 pada baris kedua, 6, 0, 4 pada baris ketiga. Nah, matriks ini, jika kita bandingkan dengan matriks ini, keduanya identik. Sehingga, dengan kata lain, nilai dari K, suatu skalar, apabila kita kalikan dengan A, matriks A, lalu ditransposkan, maka nilainya akan sama dengan suatu skalar yang dikalikan dengan suatu matriks yang telah ditranspos. Lalu, untuk yang A dikali B baru ditransposkan, itu nilainya sama dengan B ditranspos dikalikan dengan A transpos. Ini contohnya seperti di bawah ini. Kalau saya punya A sekian, B-nya adalah matriks sekian, A transposnya kita dapatkan ini, B transposnya kita dapatkan ini. Dan dari sini, A dan B ini kita, matriks A dan B kita kalikan dulu. Sehingga kita dapatkan hasil 16, 11, 9 pada baris pertama, 1, 32, 29 pada baris kedua, 6, 36, 19 pada baris ketiga. Dari matriks ini kita transposkan sehingga mendapatkan hasil 16, 11, 9 pada kolom pertama, 1, 32, 29 pada kolom kedua, 6, 36, 19 pada kolom ketiga. Lalu, dari sini, dari si matriks ini, kita bandingkan dengan hasil dari B transpos dikalikan dengan A transpos. Nah, dari B transpos dikalikan dengan A transpos, itu kita mendapatkan hasil 16, 11, 9 pada baris pertama, 1, 32, 29 pada pada kolom kedua, 6, 36, 19 pada kolom ketiga. Nah, matriks ini apabila kita bandingkan dengan matriks ini, kedua matriks ini adalah suatu matriks yang ekivalen atau suatu matriks yang sama pada seluruh elemennya. Jadi nilai dari A dikali B baru ditransposkan itu sama dengan B transpos dikali dengan A transpos. Nah, untuk selanjutnya, untuk pada aturan aritmatika matriks, itu kita punya sebagai berikut. Jadi apabila nanti ada suatu penjumlahan pada dua buah matriks yang memiliki ukuran yang sama, itu dia bersifat suatu komutatif. Begitu juga dengan suatu matriks yang tiga matriks yang memiliki ukuran yang sama, dia akan bisa berlaku suatu hukum asosiatif penjumlahan. Lalu untuk perkalian sedemikian hingga, jadi ini ukuran
matriksnya itu sedemikian sehingga mereka bisa dikalikan, atau dengan kata lain nanti apabila A, B dapat dikalikan dengan C, maka A dapat dikalikan dengan hasil B kali C, atau A itu dapat dikalikan terlebih dahulu dengan B baru dikalikan dengan C. Begitu juga dengan yang distributif kiri dan distributif kanan. Begitu juga untuk apabila kita kalikan dengan suatu konstanta tertentu. Jadi ini beberapa sifat yang bisa dilakukan di suatu matriks. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai inverse matrix. Untuk inverse matrix itu merupakan suatu matriks apabila dikalikan dengan matriks asal itu akan menghasilkan suatu matriks identitas. Atau dengan kata lain, apabila suatu matriks A jika dikalikan dengan matriks B, apabila dia menghasilkan suatu matriks identitas, maka si matriks B ini kita sebut sebagai inverse dari matriks A. Begitu juga dengan sebaliknya, matriks A itu juga merupakan inverse dari matriks B. Nah, matriks yang memiliki inverse itu merupakan suatu matriks yang dapat dibalik atau bisa dibalik. Untuk lebih mudahnya, karena nanti kita penggunaan simbol B itu juga bisa kita jadikan suatu matriks biasa, maka untuk suatu inverse matriks, kita simbol inverse-nya itu kita simbolkan sesuai dengan matriksnya apa, dipangkatkan dengan negatif 1. Sehingga untuk matriks A, inverse dari matriks A itu A pangkat negatif 1. Sehingga apabila kita operasikan A dikalikan dengan inverse matriks A, itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A sama dengan suatu matriks identitas. Nah, untuk beberapa sifat inverse, itu kita punya 6 sifat. Jika B dan C merupakan inverse dari A, maka B sama dengan C. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa suatu inverse dari suatu matriks itu nilainya inverse-nya hanya satu inverse saja. Jadi tidak mungkin ada inverse double. Lalu jika kita punya dua matriks yang dapat dibalik, maka hasil perkalian dari dua matriks tersebut pasti juga dapat dibalik. Lalu, seperti halnya dengan transpos, apabila suatu matriks dan dua buah matriks jika dikalikan itu dapat dibalik, maka nilai dari inverse-nya itu sama dengan inverse dari matriks kedua dikalikan dengan inverse dengan matriks pertama. Lalu, sama dengan transpose juga, apabila kita punya inverse dari A, kita inversekan lagi, maka nilainya sama dengan A itu sendiri. Lalu, apabila kita punya suatu A transpose, yang kita cari inverse-nya, maka nilainya itu sama dengan kita cari inverse-nya dulu, baru kita transposkan. Untuk perkalian dengan skalar, apabila suatu matriks kita kalikan dengan skalar dulu, baru kita cari inverse-nya, maka nilainya sama dengan 1/k dikali inverse dari A. Nah, untuk beberapa sifat lagi yang perlu diketahui, jika kita punya suatu A dipangkatkan dengan 0, maka nilainya adalah matriks identitas. Ini untuk A ini bisa diganti oleh matriks berapapun. Jadi misalkan dia adalah matriks B yang ukurannya M kali M, maka jika dia dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah suatu matriks identitas berukuran M kali M. Terus untuk A pangkat N atau suatu matriks jika dipangkatkan dengan N itu sama halnya dengan kita mengalihkan N kali A.
Jadi matriks A itu dijajar sebanyak N kali, itu langsung dikalikan. Jadi ini seperti halnya dengan perkalian angka skalar biasa, kayak biasanya. Tapi prosesnya adalah tetap proses perkalian pada matriks. Untuk A pangkat negatif N, itu bisa saja didapatkan dari A inverse. Jadi kita cari inverse-nya dulu, baru kita pangkatkan N. Atau dengan kata lain, untuk A pangkat negatif N, itu kita mengalihkan sebanyak N kali A inverse-nya. Nah, untuk mencari matriks, untuk mencari inverse matriks, khusus untuk ukuran 2 kali 2, itu kita bisa mencari dengan memastikan terlebih dahulu nilai perkalian dua diagonalnya ini. Apabila dua diagonal ini dikalikan dan dikurangkan, maka nilainya tidak sama dengan 0. Jadi di sini apabila saya punya A itu sama dengan memiliki elemen A, B, C, D, maka kita harus pastikan dulu kalau A dikali D apabila dikurangi dengan B dikali C, itu nilainya tidak sama dengan 0. Jika nanti nilainya tidak sama dengan 0, maka matriks A ini dapat dicari dengan cara 1 dibagi A kali D dikurangi BC dikalikan dengan matriks yang baru di mana elemen pada baris pertama kolom pertama itu sekarang nilainya adalah nilai D. Terus yang awalnya di sini B itu menjadi negatif B. Terus untuk yang baris kedua kolom ke 1 itu nilai awalnya C sekarang menjadi negatif C. Untuk baris kedua kolom kedua yang nilai awalnya adalah D itu berubah jadi A. Dari sini itu kita kalikan dengan 1 per AD dikurangi BC-nya. Atau dengan kata lain kita dapatkan D per AD dikurangi BC untuk baris pertama kolom pertama. Pada baris kedua kolom ke 1 itu kita dapatkan negatif C per AD dikurangi BC. Pada baris pertama kolom kedua itu kita punya negatif B per AD min BC. Pada baris kedua kolom kedua kita punya A per AD dikurangi BC. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh. Apabila saya memiliki suatu matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 5, maka ini kita cek dulu apakah hasil pengurangan dari dua diagonal utamanya yaitu 1, 5 dan 3, 2 ini apakah hasil pengurangannya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa untuk yang hasil pengurangan ini kita dapatkan 1 dikali 5 dikurangi 3 dikali 2 itu kan hasilnya adalah negatif 1 atau dengan kata lain dia tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari suatu inverse dari A-nya. Dari sini sesuai dengan rumus yang tadi A inverse itu kita dapatkan dari 1 dibagi AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks D negatif B negatif C sama A. Di sini tadi kalau gampangnya ini adalah A, di sini B, di sini C, di sini D. Atau dengan kata lain A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 5. Jadi jika rumus ini dimasukkan nilai ini dimasukkan pada rumus, maka kita dapatkan adalah A inverse itu sama dengan 1 dibagi A-nya 1 dikali D-nya 5 dikurangi B-nya 2 dikali C-nya 3. Lalu
Matriks yang barunya adalah di sini D, atau dengan kata lain dia adalah 5, terus negatif B, berarti di sini sekarang dia adalah negatif 2, karena B-nya kita adalah 2. Terus di sini negatif 3, karena C-nya adalah 3. Terus di sini adalah nilai A, yaitu 1. Nah, dari sini kita punya 1 dibagi 5 dikurangi 6, ini tetap, berarti sama dengan 1 dibagi negatif 1, ininya juga tetap, matriksnya 1 dibagi negatif 1, kita punya adalah negatif 1. Negatif 1 kita kalikan dengan matriks ini, itu menghasilkan negatif 5, 2, 3, sama negatif 1. Contoh yang kedua, kalau saya punya A-nya, matriks A itu saya punya 5, negatif 2, 6, negatif 2. Berarti di sini, ini A, ini B, ini C, ini D. A dikali D itu sama dengan negatif 10, B dikali C sama dengan negatif 12. Jadi 10, negatif 10 ditambah atau dikurangi negatif 12, itu hasilnya 2, sehingga matriks A ini dapat kita inverskan. Nah, dari situ kita seperti contoh pertama tadi, maka A inverse itu didapatkan dari 1 dibagi A, 5, dikali D, itu negatif 2, dikurangi B, negatif 2, dikali C, 6. Dikalikan dengan suatu matriks baru yang isinya D, yang ini adalah negatif 2, negatif B, karena B-nya negatif 2, berarti hasilnya adalah 2, terus negatif C, karena C-nya adalah 6, berarti kita punyanya di sini adalah negatif 6, sama di sini A, A5. Hasilnya itu adalah di sini hasil perkaliannya sama dengan 1 dibagi negatif 10 plus 12, ini matriks yang sama dengan ini, sama dengan setengah, jadi 1 per hasilnya tadi 2, berarti setengah dikali matriks yang sama dengan ini. Lalu ini skalar ini sesuai dengan sifat skalar yang dulu, bahwa skalarnya dikalikan dengan tiap-tiap elemen di matriks, sehingga hasilnya kita dapatkan adalah negatif 1, 1, negatif 3, sama 5 per 2. Untuk penjelasan pencarian inverse di matriks 2 kali 2 sampai di sini, apabila nanti ada pertanyaan mengenai materi yang saya jelaskan dari video yang pertama dan yang kedua ini, silakan ditanyakan di WA, bisa. Dan untuk absensinya, bisa kalian akses di link berikut. Untuk absensinya, untuk absensi bisa diakses melalui link ini.
untuk pertemuan minggu keempat ini saya akhiri sampai sini. Jadi nanti apabila ada pertanyaan dari penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan melalui WA, grup WhatsApp, atau boleh di kolom komentar sini, kolom komentarnya YouTube ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.